Halo, selamat sore sahabat-sahabat NH. Balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Dan pada hari ini saya udah siap banget untuk membahas topik-topik mumpung udaranya lagi dingin ya. Kayaknya sore hari ini cocok banget buat sahabat-sahabat NH yang mungkin lagi cari kehangatan. Nah, kita bahas dulu topiknya karena ini akan bikin hot, bikin panas. Jadi sahabat NH bisa langsung stay tune dari awal sampai dengan akhir karena hari ini kita bakalan bahas seputar seks edukasi. Kalau sahabat NH belum tahu itu apa, bisa langsung cek aja di Instagram National Hospital Surabaya. Program seks itu apa sih? Nah, ini dia nih, seks edukasi. Dan sore hari ini saya sudah ditemani sama Dokter Susanto, spesialis andrologi yang pasti udah ahli banget deh di bidangnya. Jadi sobat NH kalau misalnya mau tanya seputar seks ya, bisa langsung aja ke beliau ini. Saya mau sapa dulu. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore, Dokter, Jessie. dingin banget nih di luar nih. Iya, ini namanya Udin Pet. Udin pet gitu Pet ya. ya, Udin Pet. Udara dingin, pengen titit. Silakan baca atau komen di bawah sini. Oke dokter. Kalau ngomong soal hubungan seks ya oleh suami istri, pasangan gitu ya. Ini kan salah satu cara untuk menjaga hubungan tetap harmonis, Dok. Betul sekali. Nah, kalau ngomong soal hubungan seks yang sehat, itu seperti apa sih, Dok? Yang paling penting nomor satu itu hubungan emosionalnya. Emosional. Iya. Jadi kalau melakukan seks itu berdasarkan emosi yang kedua belah pihak tuh cocok. Aduh, tiada duanya di dunia ini. Waduh, berarti kalau misalnya lagi emosi-emosi boleh dok emangnya? Boleh, cuman ya itu pada akhirnya diselesaikan di atas Ranjang. 2 kali 4 meter itu ya. Waduh, itu. Loh kalau ukurannya nggak 2 kali 4 meter apa cukup dok? Iya nanti jadi penyet-penyetan. Oke dokter, berarti ya sebenarnya hubungan seks yang sehat itu menghasilkan emosional juga Emosional. ya dari kedua belah pihak. Ya, betul. Kalau satu aja yang pengen dok? Nah itu nanti akan terjadi itu apa namanya pemerkosaan atas nama cinta. Wih. Atau ya itu jadi tidak nyaman akhirnya. Iya. Oke. Panci, pemerkosaan atas nama cinta. Waduh, ini sahabat-sahabat NH harus ditanamkan ya bahwa hubungan seks yang sehat itu juga bermula dari emosional. Iya. Nah, Jadi contoh saya sering dapat itu apa dok? si laki-laki ya memang kalau sudah 60 misalnya atau 50 aja ya, Iya. itu sudah mulai kekurangan kekuatan ya. Iya. Itu kita sebut dengan andropause. Andropause. Ya. Kalau yang wanita 50 ke atas sudah mulai menopause. Andropause ya. dan menopause Nah, ya dok. itu biasanya yang terjadi itu si laki-laki itu datang ke tempat kita untuk diperbaikin. Setelah beberapa kali terapi ya, si laki-laki tiba-tiba kuat sekali. Wow, kok Nah, bisa dok? itu terjadilah panci tadi itu. Nah, kadang-kadang si pasangannya kebetulan ini orang yang baik-baik saja. Jadi pasangannya cuman istrinya tadi itu. Lah, itu yang terjadi. Istrinya datang marah-marah. Emangnya tiap hari minta jatah pagi dan malam itu jatah terus. Kan saya katakan bahwa kamu ibu masih beruntung karena yang minta jatah bapak sendiri dan mintanya sama ibu. Kalau dia minta sama tetangga depan belakang kiri kanan kan susah. Nggak boleh dong dok. Iya, yang penting dari kasus yang ini adalah bahwa ibu itu mau juga diperbaiki. Nah, beberapa kasus ibunya mau diperbaiki. Nah, sekarang meskipun usianya 65, 60 gitu, seperti pengantin remaja, kemana-mana keliling-keliling dunia sudah kan karena sudah 65 sudah pensiun ya. Keliling-keliling dunia seperti anak remaja. Dia bilang, aduh dokter kok enggak tahu dari dulu begini. Nyaman ongku katanya. Enak sekali, iya. Enak sekali. Oke dok, nah apakah dengan tahan lama ya kan, terus habis gitu foreplay keliling-keliling dunia ya kan itu dok, yang cukup lama itu udah pasti bisa memuaskan pasangan?
Ya tentunya tadi kalau emosinya sudah bagus, tentu akan terjadi tadi misalnya melakukan hubungan sampai 7 sampai 13 menit itu yang harus ditanamkan betul. Durasi ya, Dok. Durasinya itu 7 sampai 13 menit, boleh dengan jam dinding di sebelahnya itu ya. Oh, oke. Ya, Baik. nah itu dihitung. Kalau 3 menit ejakulasi dini dong. Nah, itu yang bisa terjadi si istri ya walaupun mungkin karena cinta dia tidak marah tapi jadi kuciwa ya. Kuciwa lah. Kalau sudah kecewa akhirnya tumpuk. Nah, nanti akhirnya akan bikin menolak. bad mood terjadi juga, ya? penolakan. Nah, itu tidak boleh disimpan dan itu harus diselesaikan bersama-sama karena seks itu sebetulnya adalah masalah bersama, bukan masalah laki dan bukan masalah wanita. Masalah bersama. Oke, dokter. Berarti ya memang kalau dengan tahan lama, terus habis gitu yang tadi sudah dokter bilang itu masalah bersama-sama yang harus diatasi supaya nggak bad mood salah satunya dok ya. Jadi memang ketika berhubungan seks ya bisa menikmati keduanya juga. Nah, dan yang perlu saya ingatkan bahwa wanita itu pada umumnya loh ya, itu orgasmenya titik puncaknya itu lebih lama dari laki-laki biasanya loh ya. Ini biasanya. Tetapi dengan berbagai pengetahuan mereka itu bisa si laki-laki itu menunggu di dalam satu koitus ya atau sagama itu wanitanya diharapkan orgasme duluan. Bahkan kalau bisa wanita itu bisa orgasme multiple. 2 kali berarti. Oh, multiple bukan 2 kali dong. Saya pernah baca di buku. Bahkan beberapa pasien saya mengatakan betul dok itu. Wanita itu bisa orgasme sampai 100 kali. Berarti dan itu 2 betul. Kali aja ya, 100 oh iya kalau kali. iya 100 kali. Dan ya tentunya itu ada syaratnya ya. Syaratnya. Nah, kalau yang lakinya misalnya terjadi ejakulasi dini ya. 2 menit, ya kalau 3 menit mungkin termasuk sertu ya. Apa tuh dok sertu? Geser metu, ya itu masih lumayan ya. Yeah. Kalau peltu, kadang-kadang yang terjadi itu banyak laki-laki yang sebelum peltu malah. Wah. Litu. Apa tuh dok? Melihat aja sudah metu. Waduh. Nah itu susah. Ini yang susah ya dok ya. Kalau itu susah sekali. Kasihan wanitanya juga berarti. Iya, nah itu akan terjadi pertengkaran yang hebat biasanya. Waduh. Iya. Nah ini harus diperhatikan ya sahabat-sahabat NH. Kalau bisa keduanya ini ada baiknya sebelum berhubungan seks boleh nggak sih dok kalau misalnya ada komunikasi terlebih dahulu? Ya tentunya. Gitu. Kayak misalnya deal di awal gitu. Ya dealnya itu misalnya ya menunggunya tadi itu. Si laki-laki itu harus pandai membuat wanita lebih orgasme duluan. Itu mungkin dengan posisi-posisi tertentu. Misalnya posisi yang terbaik adalah posisi apa? WOT, WOT itu paling bijaksana. Woman on top. Woman on top, di mana wanita itu bagian G-spotnya itu pas. Tapi itu syaratnya si laki-laki harus ereksi lurus, tegak lurus. Oh berarti memang ada teknik-tekniknya sendiri ya? Tegak lurus, jadi tegak lurus ke Jesse. Waduh. Iya, tegak lurus maksudnya. Bisa jadi, dibilang tegak lurus itu gimana dokter? Nah, jadi itu harus ereksi yang sempurna. Nah, kalau yang terjadi kadang-kadang 60 atau lebih itu tadi yang dikatakan kurang sempurna itu kalau kayak itu loh apa? Pisang saleh. Pisang saleh ya. Saya itu coba bayangkan istilah ya. Surabaya ya, ini istilah Surabaya gembuk-gembuk mencekno itu katanya gitu. Ini yang di belakang kamera pada ketawa ini. Udah bisa membayangkan kayak pisang saleh kayak gimana dong. Iya. Gembuk-gembuk itu lunak. Jadi padahal kalau lunak nggak kena G-spotnya, mau sampai berapa jam ya percuma, nggak ada gunanya. Gitu. Oke dokter, tapi kalau kita tadi sudah ngomong ya dok ya, berarti kan durasi 7-13 menit. Kalau misalnya di bawah itu ya nanti takutnya ya kuciwa yang ya. wanitanya. Konnichiwa ya. Konnichiwa
Selamat sore. Selamat sore. Nah, tapi dokter, kalau misalnya nih ya, dengan dia tidak mencapai durasi ya yang sekian menit, 7 sampai 13 menit. Ya. Apakah ada cara untuk mengatasi itu, dokter? Banyak orang bilang, "Oh, pakai aja obat kuat." Nah, tapi obat kuat ini obat apa sih, Dok? Karena kan itu yang orang-orang ngomong aja, "Udah pakai obat kuat, pakai ini aja." Nah, nanti dikasih tuh, "Ini loh, pakai ini, saya pakai produk ini." Ya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Itu yang namanya sampai terjadi banyak kematian mendadak. Aduh. Ya, kematian mendadak karena si orang laki tadi memang sudah loyo, usia sudah di atas 60. Kebetulan dia tidak pernah mau periksa, sudah ada jantung koroner, sudah macam-macam, dan dia mengkonsumsi mungkin loh yang mitos di masyarakat itu makan sate kambing yang banyak. Ih, bener. Makan durian yang Oh, durian juga, Dok? iya banyak. Nah, itu katanya bisa bagus. Nah, setelah itu minum obat dalam tanda kutip obat kuat. Itu bukan obat kuat. Itu sebetulnya obat bagus sebetulnya. Kalau yang memberi seorang dokter spesialis loh ya. Tapi kalau yang memberi itu bakul jamu di pinggir jalan. Nah, itu yang mengerikan. Dia nggak tanggung jawab. Bener. Banyak tuh, Dok, di pinggir jalan tuh kayak disediakan obat kuat. Sama satu lagi, Dok, pijat vitalitas. Nah, pijat vitalitas itu kalau nggak betul, itu nanti malah kepuntir telurnya itu, skrotum ya. Akhirnya bisa terjadi penis yang melingkar itu. Wah, ini yang harus ditanamkan ya sahabat-sahabat Anda, berarti nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Cintailah barang yang paling penting itu. Ya, aset soalnya. Aset. Nah, sahabat-sahabat NH, kalau misalnya ditawarin atau pengen cari rekomendasi, biasanya langsung mendiagnosa diri sendiri, Dok. Ya, Self diagnose gitu kayak. Kok bisa sih saya nggak tahan lama ini, kasihan nih pasangan saya. Bukan dengan itu caranya. Mending pergi ke dokter spesialis andrologi. Benar, Dok? Yang saya paling kasihan itu. Kenapa, Dok? Kasihannya. Ternyata banyak sekali beredar di masyarakat. Itu serbet ajaib. Waduh, ada lagi serbet ajaib. Serbet ajaib. Jadi itu dari tisu yang diberikan obat yang pemati rasa. Waduh. Apa itu? Kebas. Yes. Obat kebas. Jadi itu dioleskan di glans penisnya atau topi wojo itu. Topi bajanya itu dikasih itu. Ya pasti bisa sampai besok pagi mungkin bisa kalau dia pakainya banyak. Aduh. Tapi nggak ada rasanya. Ngapain kita susah-susah? Cuma bener tahan lama, Dok. Ya wong ndak mati rasa. Oh iya sih, Dok. Mati rasa. Dan apalagi kalau orangnya ceroboh tidak mengerti prosedur. Waktu kena ke pasangannya wanita itu pun kena klitorisnya, kena mati rasa. Jadi kasihan ya di dua-dua ya. Iya, itu kalau mau ngerasain apa berarti? Iya, kalau di Surabaya bilang apa? Gedebel ketemu gedebel. Ada lagi ya, Dok, iya, istilahnya. gedebel itu apa ya? Ya jadi nggak kerasa, Dok, ya, sama aja kerasa, ya, karena mati rasa. Malah menyebabkan ya dua-dua tidak menikmati. Tapi di situ bisa laku keras karena harganya 15.000. Ya murah banget, tapi berdampaknya. Dia bangga bahwa dia bisa 2 jam, 3 jam tidak ejakulasi. Tapi apa? Itu namanya omong kosong. Ya. Aman, sebenarnya kalau kayak gitu aman nggak sih, Dok? Gak aman ya, Dok ya? Ya bisa mati juga dong. Aduh. Dia goyang terus tapi nggak sampai-sampai dan tidak ada rasanya. Dok, jantungnya padahal sudah bocor. Nah itu dia. Tadi dokter sempat bilang bahwa dia ada efek sampingnya kan berbahaya juga untuk jantung. Nah kira-kira selain berbahaya untuk jantung, berbahaya untuk apa lagi, Dok? Karena efek sampingnya bisa stroke juga itu. Karena dia minum tadi obat kuat dalam tanda kutip padahal kita nggak tahu apa isinya. Iya betul. Yang penjual obat bilang itu barusan kejadian dikasih obat macam-macam 3 orang mati di tempat itu.
Yang satu 3/4 mati, belum mati. Aduh. Nah itu kan seperti gitu-gitu tuh ya tolong ya dijaga dong, sayang ngapain gitu loh. Oke. Ya. Oke, berarti Dok, kalau misalnya ngomong soal obat kuat, sebenarnya tadi kan dokter bilang, tapi ada nih obat kuat yang sebenarnya memang disarankan untuk para pasien. Ya, Nah, itu bukan obat kuat. Sebetulnya obat. obat itu kebetulan tahun 98 saya yang neliti itu. Wih, keren. Nah, nanti Dua dengan satu dokter di Jakarta. Oke, nih sahabat-sahabat NH kalau mau tahu obat kuat yang sebenarnya, dan ini memang disarankan oleh yang ahli di bidangnya. Jadi Ya, itu bukan obat kuat. betul. Sebetulnya itu obat pelebar pembuluh darah jantung. Oke. Kebetulan dia punya efek samping melebarkan itu burungnya itu tadi. Oke, tapi ya sebenarnya karena memang itu diperlukan ya dokter. Itu kan juga harus ada diagnosisnya, misalnya Ya, apa yang dibutuhkan melalui itu. resep dokter. Nah. Jadi aman ya dok? Ya mestinya aman. Mestinya Jadi aman, itu harusnya aman. sering terjadi salah, dok saya menggunakan obat ini, X tadi ini. Apa enggak bahaya, nanti saya darah tinggi saya bisa naik. Loh, justru ini untuk menurunkan tekanan darah. Kalau obatnya asli. Kalau beli di pinggir jalan, ya itu Kita nggak tahu asli tidak atau jelas. enggak, iya kan? Apalagi dikasih macam-macam, mungkin dikasih metanol, dikasih segala macam. Mengerikan, iya. Iya bener sih dok, banyak nih di sosial media dok, orang-orang tuh pakai Johnny Cream katanya. Nah, Johnny Cream itu ya tadi itu kalau saya boleh bilang itu krim mati rasa. Jadi untuk supaya tidak terasa. Gitu. Lah percuma ada gunanya. Oh nggak kerasa ya dok ya? Iya, Oke dok, nah kalau tadi saya sudah membahas mengenai obat yang sebenarnya memang harus disarankan, dan itu juga memang ada penelitiannya juga, dan pastinya sudah namanya terjamin ya dok ya. Ya, saya waktu itu tahun 98 tuh keliling 12 negara. Wih. Ya, di dalam 1 tahun. Oke dok, nah itu kalau mengenai obat yang sudah kita bahas tadi, kalau misalnya ada yang bilang oh ini aman kok mbak, orang ini herbal. Nah, kalau kayak ngomong kayak gitu gimana tuh dok, kita bisa memikirkan bahwa oh ya benar itu herbal kok, itu dari tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti itu, harusnya aman dong. Gimana tuh dok menanggapi hal itu? Nah, kalau yang herbal, apalagi yang herbal dan yang jual orang pinggir jalan, saya nggak bisa melakukan diskusi dengan orang pinggir jalan karena kita tidak tahu apa yang dia jual. Iya. Kualitasnya seperti apa gitu. Tapi kalau yang herbal itu yang untuk ereksi itu nggak ada mestinya. Yang ada untuk menambah libido ada, itu herbal dari Bulgaria, Tribulus terrestris itu namanya. Itu ada. Oke. Tapi dia tidak minum itu serta-merta langsung ereksi terjadi, enggak bisa. Kalau yang serta-merta ereksi terjadi, ya itu obat jantung tadi itu. Karena melebarkan pembuluh darah di daerah penis. Oke, baik dok. Dok, kalau ada yang tanya di dok. Misalnya kita makan nih, seperti yang tadi sudah dokter singgungkan, makanan atau buah-buahan yang memang bisa membuat tahan lama kayak gitu dok. Beneran bisa nggak sih dok, kayak misalnya pisang, semangka, duren ya kan, atau enggak makanan ya sate kambing dan lain-lain. Nah itu gimana dok, bener nggak sih sebenarnya? Ya, itu hanya ya daripada nggak ada topik, ya itu yang diangkat ya. Jadi misalnya dengan makan semangka yang identik dengan pil V, ya toh, omong kosong besar. Mana bukti otentiknya? Dan dibutuhkan berapa buah yang dimakan supaya bisa ereksi? Asal bicara istilahnya kan gitu. Begitu juga dengan pisang mau berapa truk yang dibutuhkan. Katanya kalau makan pisang tambah panjang kayak iya, gitu dok, pisangnya size-nya. yang panjang. Jadi kadang-kadang itu kita dibodohin oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anehnya beberapa orang itu lebih percaya begitu-begitu dibanding rumah sakit yang semuanya sudah terakreditasi, sudah melalui uji klinis dan sudah disumpah
kita ini kan menjadi seorang dokter tuh ada sumpah jabatan. Bukan hari ini saya lulus, hari ini saya praktek, gak boleh dong. Okay. Butuh waktu. Butuh pengalaman. Tidak bisa sembarangan. Hari ini tiba-tiba jadi orang hebat, tak mungkin. Itu udah pasti komprehensif juga ya untuk pelayanan juga. Iya dong. Berarti kalau misalnya nih dok, ada yang tanya, oh dok buah-buahan aja nih vitaminnya lebih ini bisa bikin itu tidak. Ntar gini, kalau orangnya 90 ya, makan semangka 1 truk, yang terjadi malah diabetes. Serba salah juga, jadi mending jangan deh. Iyalah, cari yang bisa di uji klinis dulu. Ya, jadi semua itu ada uji klinis, ada sumpahnya. Kita memberikan terapi kepada pasien itu ada sumpahnya, bukan asal kasih. Iya, asal kasih aja. Nah, ini sahabat-sahabat NH. Banyak itu lakukan itu bisa, saya selalu katakan bahwa itu dosanya 7 kali 7 kali 77 itu. Ada satu produk ya, ini cuman contoh aja. Produk itu tapi lain, ini susu ya contohnya. Nggak bisa dong, wong itu tidak ada unsur susunya, nah, misalnya kayak gitu. Itu kan penipuan, nggak boleh seperti gitu. Ya. Itu yang harus ditanamkan sahabat-sahabat NH, jangan ada uji klinisnya dan tanyalah pada rumput yang bergoyang. Gitu. Bukan tetangga yang bergoyang. Kalau tetangga bergoyang ini yang bahaya ini. Dokter tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai obat kuat ya, yang sebenarnya bukan obat kuat kalau misalnya dicari di yang ahli di bidangnya yang sudah teruji klinis, itu harus istilah ya, itu hanya istilah. Dok, ini yang di belakang kamera. Saya itu nggak bisa nahan, mereka itu pengen tahu sebenarnya pisangnya itu kayak gimana modelnya. Ya makanya pisangnya bisa kalau dimakan 1 truk katanya gitu. Jangan dong, nanti bukannya ereksi, diabetes dan pingsan langsung. Baiklah, dokter boleh kasih nih ke sahabat-sahabat NH yang lagi nonton nih ya, buat yang lagi nge-searching gitu ya, aduh gimana caranya supaya tahan lama, gimana di mana bisa dicari obat kuat. Nah dokter boleh sampaikan tips dan juga triknya buat sahabat-sahabat NH di rumah, silakan dokter. Ya, jadi ejakulasi dini atau ejakulasi yang tidak dengan keinginan kita biasanya terjadi di bawah 7 menit. Ya, karena laki-laki itu biasanya terganggu self confidence, rasa percaya dirinya itu tidak ada. Contohnya gini, orang yang terganggu self confidence itu apa? Kalau kita yang gampang aja main pingpong, atau ya paling gampang pingpong ya. Kalau latihan hebat sekali, bagus, kok kita lihat seperti pemain dunia. Tapi begitu hitung-hitungan kayak orang baru belajar. Nah, itu kenapa? Self confidence-nya terganggu. Rasa percaya. Iso gak ya? Bisa ndak ya? Kalau lihat pasangannya, aku bisa ereksi enggak ya? Aku bisa memuaskan dia? Nah, itu membuat kacau. Sudah gitu hormon testosteronnya turun karena dia andropause. Lengkaplah sudah penderitaannya dia. Hormonnya juga ya. Iya, lengkaplah sudah penderitaan. Oke, dokter, thank you ya dok ya sudah share. Nah untuk sahabat-sahabat NH di rumah yang mungkin lagi kebingungan, self confidence-nya juga masih ya aduh gimana ya, aku bisa nggak ya, kuat nggak ya, mending langsung aja konsultasi dulu nih. Kalau misalnya nanti sudah konsultasi sama spesialis andrologi, dilihat oh berarti ini kekurangannya di sini. Nah itu bisa tercover dengan nanti diberikan sesuatu obat, solusi yang tepat. Betul, yang pastinya teruji klinis, nggak sembarangan. Ya, dokter. Terutama kalau yang sudah andropause, tolong ya, artinya jangan cuman mikir ya disayang apa itu fulus ya. Apa tuh dok? Nggak ada uang abangku tendang gitu ya dok? Iya. Nanti pasangannya iya terjadi perper gitu. Betul. Persel itu karena nggak puas ya. Betul.
Nah, jadi mending dijaga dulu ya kan, Ya. self confidence-nya. Percaya aja kan, percaya bahwa semua itu pasti ada solusinya. Pasti. Yaitu datang ke National Hospital, bertemu sama Dokter Susanto. Boleh. Nah, sahabat-sahabat NH, terima kasih juga buat sahabat-sahabat NH yang sudah ngikutin pembahasan kita dari awal sampai akhir mengenai materi hari ini. Semoga bermanfaat juga buat sahabat-sahabat NH di rumah juga ya. Thank you banget dokter. Kalau hari ini boleh ngobrol barengan sama kita di udara-udara yang dingin ini Iya, ya. ini bikin Udin P. Ya. Udin pet gitu ya. Ayo, Nanti iya. ditit habis gini dok. Iya. Oke dokter, habis gini lanjut lagi untuk pasiennya. Iya, Lanjut gitulah, lagi. iya. Nah, sahabat-sahabat NH kalau pengen tahu info lebih lanjutnya bisa langsung kunjungin semua akun sosial media kita di TikTok, Instagram dan juga YouTube ya. Semuanya sama di @nationalhospital Surabaya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa langsung DM NH. Iya. Oke, dokter. Carilah Jessie. Dan dokter Susanto. Oke, terima kasih dokter. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.